Ikhwan fillah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para ayah? Yang pertama adalah tidak putus asa mengislah, memperbaiki anaknya. Jangan pernah putus asa. Sejelek apapun anak kita, seberandal apapun anak kita, sejauh apapun anak kita dari masjid misalkan, sejauh apapun anak kita dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan mengislah mereka. Jangan pernah bosan mendidik mereka, mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Uswah hasanah kita dalam masalah ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika didustakan oleh kaumnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cerita Allah turunkan hujan dari langit, turun kemudian keluarkan hujan dari tanah, dari bumi, sehingga berjumpa dua air dari atas dan air dari bawah, sehingga cerita Nabi Nuh ini naik bersama orang-orang beriman. Nabi Nuh bahagia karena orang-orang beriman bisa selamat. Tapi ternyata kebahagiaan Nabi Nuh alaihissalam itu tidak berlangsung lama. Dia bahagia kaumnya yang beriman ini bisa selamat, tapi kebahagiaan nggak lama karena melihat anaknya Kan'an nggak mau ikut, karena sifat seorang ayah. Jadi ayah itu simbol, kalau al-umuwah itu ibu adalah simbol al-hanan, simbol kasih sayang, itu adalah ibu. Sementara ayah adalah simbolnya adalah al-aman. Simbol ayah adalah menjaga, menyelamatkan, melindungi. Itu sifat ayah yang asasi, itu melindungi. Nggak ingin anaknya itu celaka, nggak ingin anaknya terluka. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Melihat anaknya ketika banjir sudah mulai, ketika kapal sudah naik, Nabi Nuh berkata kepada anak dengan penuh cinta, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum al kafir. Nah, ayo naik sama ayah. Naik sama ayah bareng dengan orang-orang beriman, jangan kamu bareng sama orang-orang kafir. Tapi anaknya ketika itu nggak mau, malah menjauh dari Nabi Nuh, menjauh dari ayahnya. Bayangkan seorang ayah yang ngajak anaknya, tapi anaknya menjauh. Disakiti ayahnya itu hatinya. Anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik gunung, mendaki gunung. Karena menurut pemahaman dia nggak mungkin banjir itu menenggelamkan gunung, nggak mungkin. Nabi Nuh nasihati lagi, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Nah, nggak ada yang bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memutuskan, gunung pun akan tenggelam. Illa man rahim wa hala bainahumal maut. Tapi anaknya nggak dengar, akhirnya tenggelam anaknya. Wa kana minal mughraqin. Tidak sampai di situ, tidak berhenti di situ ceritanya. Nabi Nuh merasa gagal menyelamatkan anaknya di dunia. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menyelamatkan anaknya agar selamat di akhirat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku ini kan itu adalah anakku, selamatkan dia di akhirat. Intinya minta diselamatkan, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Karena Kan'an tidak punya keimanan, maka itu bukan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dimiliki oleh para ayah adalah komunikasi yang baik dengan anak. Harus komunikasi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga, Allah menciptakan lisan, tujuannya agar kita bisa bicara dan bisa mendengar. Maka dalam Quran itu banyak komunikasi. Ada komunikasi Allah dengan iblis, komunikasi Allah dengan para nabi, dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad dan seterusnya, Nabi Ibrahim dengan anaknya, anak Ismail dengan Nabi Ibrahim. Komunikasi, banyak banget komunikasi di situ. Nabi Sulaiman dengan Hud dan seterusnya. Nah, ikhwan nasrukumullah, perlu komunikasi yang baik. Jadi ayah itu harus ngambil momen. Di antara momen misalnya anak susah dikasih tahu, ada waktu-waktu, menurut ahli parenting, ada waktu-waktu yang bisa kita tuh ngasih tahu anak dan anak akan menerima. Pertama, diingat-ingat Pak, yang pertama, waktu yang mahal untuk ngobrol sama anak pertama adalah ketika jalan-jalan. Anak-anak tuh ketika diajak, yuk jalan-jalan, berbinar-binar tuh wajahnya. Yuk kita kemana misalkan, jalan-jalan ke Air Molek lah, atau kemana, ke Pekanbaru, itu berbinar-binar tuh. Otak alam bawah sadar itu terbuka. Apapun nasihat kita akan diterima oleh anak kita. Rasulullah SAW ketika jalan-jalan dengan Ibnu Abbas, ketika naik onta, Rasulullah menyempatkan ngasih pesan-pesan yang baik kepada Ibnu Abbas kecil. Ya gulam,
Itu dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, jagalah batasan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta minta sama Allah. Diajarkan tentang rizki itu nggak akan salah alamat. Sekuat apapun kita berusaha, kalau Allah nggak mengizinkan nggak akan pernah terjadi. Itu yang pertama ketika jalan-jalan. Yang kedua, waktu yang mahal untuk ngobrol sama anak adalah ketika makan. Makan 3 kali, berarti ada 3 kesempatan. Kalau ayahnya bisa makan yang pagi, mungkin ayah bisa makan di pagi sama malam gitu. Kesempatan untuk ngobrol dengan anak. Karena ketika makan tuh anak merasa dihargai. Gunakan kesempatan makan itu untuk ngobrol, untuk bercerita, untuk ngasih nasihat, ngasih pesan kepada anak ketika makan. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan seorang anak ngambil makanan lauk yang jauh, ngambil lauk yang jauh atau makanan mungkin pakai tangan kiri. Diingatkan oleh Nabi, ada hadisnya, ya gulam sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, wahai anak, sambillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Jadi ketika makan, gunakan kesempatan untuk apa? Untuk ngasih pesan. Jangan bentak-bentak, jangan marah-marah ketika itu. Jangan sampai ada piring yang terbang ketika itu. Piring terbang, terus apa? Magicom terbang pula kan? Itu nanti terekam sama anak nih. Nanti dia ketika gede gitu juga sama, melakukan hal yang sama. Ayah awak dulu nerbangan piring, aku nanti akan nerbangan piring juga. Ikhwan fillah sadaqallah. Kemudian kapan yang bagus berbicara dengan anak, komunikasi dengan anak adalah ketika anak sakit. Ketika anak sakit. Orang yang sakit itu butuh motivasi. Orang yang sakit itu butuh ada kawan, butuh ada teman. Dulu kan ketika ada orang yang sering meludahi Rasulullah SAW, diludahi Rasul, jalan diludahi. Suatu ketika Rasul jalan kok nggak ada yang meludahi, gitu kan? Nggak ada yang meludahi. Akhirnya Rasulullah menjenguk orang sakit itu. Orang sakit dijenguk, kemudian diajak untuk masuk Islam dan mau masuk Islam. Hatinya orang sakit itu lunak dia. Bayangkan seorang istri juga sama, ketika dia sakit, suami nggak ada. Gimana rasanya? Sakit, suami nggak ada. Kan suami nggak ada. Anak-anak siapa yang ngurus gitu kan? Anaknya siapa? Kadang motivasi dari suami kepada istri yang sakit itu mah istri akhirnya semangat. Anak juga dimotivasi oleh ayahnya. Ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh nggak selalu sehat terus, ada kalanya sakit. Nabi Muhammad juga sakit. Nabi Muhammad tuh sakit. Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sakit, dan sakit itu bisa menghapus dosa, sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Sakit itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sakit itu lembut hatinya. Ikhwan fillah sadaqallah. Jadi gunakan komunikasi yang baik. Masih lama ya? Ya, ini udah bunyi-bunyi itu loh. Ya, kemudian ada kalimat yang harus dihindari oleh ayah ibu. Yang pertama, kalimat ini sangat dibenci sama anak-anak. Nggak suka anak-anak tuh. Kita pun kadang nggak suka digitu-gituin. Kalimat yang pertama adalah cepat. Ayo cepat. Bangun tidur, cepat. Apalagi sambil nempeleng, sambil nendang gitu. Cepat. Ayo cepat kerjakan PR. Ayo cepat. Terlambat. Ayo cepat. Nah, kata-kata cepat ini anak merasa tertekan. Kemerdekaan ini seakan-akan terjajah dia, tertekan dia. Jadi kata-kata cepat dihindari. Jadi kalau kita mau nyuruh sesuatu, lihat anak lagi apa. Kadang anak tuh kalau lagi ngapain, disuruh sesuatu, dia lagi asik dia. Kadang emak-emak ini nyuruh-nyuruh, dia lagi cuci piring, anaknya di mana, anaknya lagi ngapain, nyuruh, ayo ambil jemurannya nak. Mungkin ngomongnya 10 kali nggak kedengeran sama anak-anak lagi ngapain. Lihat dulu anak lagi ngapain, kasih tahu, jangan bilang cepat. Nah, nanti 5 menit lagi ambil jemuran ya. 5 menit lagi siap-siap masjid. Dikasih tahu. Ada waktu jeda, anak tuh siap-siap. Kondisi mentalnya udah siap dia tuh. Jangan cepat, jangan kayak gitu. Yang kedua, yang tidak disukai oleh anak dari ungkapan ayah atau ibu adalah, kenapa kamu kok nggak sama dengan dia? Ojo dibanding-banding ke. Nah, kata orang Jawa deh. Jangan dibanding-bandingkan, nggak enak dibanding-bandingkan tuh. Karena membanding-banding itu seperti membelah rotan bambu, satu diinjak, satu diangkat.
Jangankan dibanding-bandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan abangnya sendiri, dengan adiknya sendiri, anak tuh nggak mau, nggak suka dibanding-bandingkan. Anak tuh punya kelebihan sendiri-sendiri. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau perlu ya udah lihat contoh Rasulullah SAW. Rasul tuh begini, Rasul tuh begini, ya Rasul tuh begini, Rasul tuh baik, para sahabat tuh baik, begitu. Jangan dibanding-bandingkan. Kemudian ikhwani fillah sadaqakumullah, itu diantara kalimat-kalimat ya, yang tidak disukai oleh anak-anak kita. Tadi apa aja Pak? Cepat, terus banding-banding ke. Habis itu baru itu aja ya? Apalagi ya? Awak lupa pula nih. Jangan dibanding-bandingkan. Iya. Ya itu dulu lah, dua dulu lah. Apa lupa nih? Ya, ikhwan sadaqakumullah. Kemudian di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang ayah adalah menanamkan harapan, optimisme kepada anak. Jadi jangan menggagalkan, menghapus, merusak, merobek harapan anak. Gak boleh. Jadi anak tuh dibawa, nanti kamu tuh insya Allah nanti besar kalau kamu sungguh-sungguh, tapi dikasih syarat, kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu beneran seperti ini, seperti itu, kamu tuh akan jadi orang hebat. Kamu akan jadi orang hebat. Kamu akan jadi orang yang luar biasa, orang yang luar biasa. Jadi ikhwan sadaqakumullah, nah itu penting ya, itu penting. Nggak boleh kita mencabut harapan anak, karena ketika harapan sudah hilang, kalau nggak ada harapan maka hilang segala-galanya. Kenapa petani pengen nanam? Karena punya harapan bisa memanen. Kenapa para guru, para ustadzah masih mau ngajar? Karena dia ada harapan pengen anak didiknya ini menjadi tabungan yang mahal di akhirat kelak. Anak didiknya menjadi tabungan yang mahal yang terus-menerus menjadi tabungan pahala yang tidak pernah putus. Kenapa seorang pembisnis dia rela mungkin cari barang ke sana kemari? Karena ada harapan pengen untung. Nah, kita juga ikhwan fillah harus menanamkan harapan kepada anak. Anak itu nanti insya Allah akan menjadi orang yang luar biasa. Ini berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, karena ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tuh sesuai dengan dengan dugaan seorang hamba kepadaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau kita ini berbaik sangka kepada Allah, berprasangka baik, insyaallah nih anak kita ini kalau kita didik dengan baik, dia akan menjadi orang yang baik. Dia akan menjadi, karena apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita panen. Kalau kita menanam kebaikan-kebaikan, maka kebaikan yang kita tanam yang akan kita panen. Kalau keburukan-keburukan yang kita tanam, maka keburukan juga yang akan kita panen. Maka ikhwan nasrakumullah, tanamlah harapan. Pernah satu kisah, ada seorang yang sudah tua renta, ini nanam pohon ini, bibit pohon zaitun. Udah tua banget dia tuh, udah tua banget. Nanam pohon zaitun. Lewatlah Raja Kaisar. Lihat orang tua yang udah renta, mungkin dia udah gemetaran gitu ya, nanamnya udah gemetaran. Dia nanya ke orang tua tadi, Mbah ya bahasa Jawa ya, Pak, kenapa nanam ini, kan Bapak udah tua, kan pohon zaitun ini bisa dipanen setelah beberapa tahun, mungkin puluhan tahun baru bisa dipanen. Lalu kata orang tua tadi, wahai Raja, pohon-pohon yang berdiri sekarang, yang buah-buahan yang kita nikmati sekarang, itu ditanam oleh orang-orang tua kita dulu. Kita bisa menikmati hasil yang pernah ditanam oleh orang tua kita dulu. Nah, aku juga sama, aku menanam ini agar tanamanku ini buahnya bisa dimakan, dikonsumsi oleh anak-anak setelah aku, oleh keturunanku setelah aku. Akhirnya orang tua ini dikasih hadiah oleh raja. Ikhwan fillah sadaqallah, pada intinya anak merupakan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, karena ketika diperhatikan, ketika dirawat, ketika disyukuri. Nah, penting juga mensyukuri anak ya. Disyukuri, misalkan ada kata-kata ke anak nih, kata-kata ke anak. Nah, alhamdulillah, kamu ini adalah harta yang paling mahal, hadiah yang paling mahal yang Allah berikan kepada ayah dan kepada ibu. Diucapkan kata-kata merasa bersyukur kehadiran anak kita. Kamu ini adalah harta yang paling mahal, hadiah yang paling mahal yang Allah titipkan kepada ayah bunda. Insya Allah kelak nanti mulutmu yang mungil ini
itu akan berdoa kepada Allah, mendoakan abi umi, mendoakan ayah bunda, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Butuh juga kita itu mengucapkan secara verbal, ucapan terima kasih ke anak, ucapan cinta ke anak, ucapan kita tuh senang dengan kehadiran mereka, senang dengan kehadiran mereka. Allah Subhanahu wa taala saja, Allah itu mensyariat, Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Tapi Allah Subhanahu mensyariatkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah secara verbal, diucapkan minimal 17 kali dalam sehari. 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. 17 kali. Maka jangan sampai kosong kata-kata cinta kepada anak kita. Dan pada intinya semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang terus mendoakan kita nanti ketika kita telah tiada, dan mereka betul-betul menjadi pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang Islam yang bisa membanggakan kita nanti di akhirat kelak, menolong kita nanti di akhirat kelak, menyelamatkan kita andaikan ada yang masuk neraka diselamatkan oleh anak-anak kita.